kerajaan tambah akeh. Tibake yuk yo, kerajaan iku iso berjaya maneh lho. Iso berjaya maneh nek nagarane iki entek kerajaan balik biyen maneh yuk. Majapahit, Singosari, Singoan. Mbok Singo molen. Ngono yuk tiba yuk. Jare siapa itu? Kata siapa? Iki nang kene nang internet iku wae tiba yuk. Tentang kerajaan. Kerajaan-kerajaan. Jadi informasinya ngono yuk, kerajaan akan berjasa lagi nanti ke depan. Berjaya kok berjasa. Keliru. Berjaya. Yo. Iku kerajaan di mana? Embus nang TV iku lho sing winginane apa iku? Di Indonesia maksudnya? Oh. Iku. Pancen sik ono kerajaan-kerajaan sing Samsul Bari ta apa? Oh lah. Karo jenenge. Sik ta Lajak. Iku meyakinkan temenan ta? Informasinya itu nang internet tuh akeh yuk, informasinya akeh nemen. Sik oleh berlangsung kerajaannya. Oleh, akhirnya runtuh oleh pemerintah kerajaannya yo. Oh, tapi ngono loh intinya iku kerajaannya akan berjaya lagi ngono loh. Jadi terpercaya iki sumbernya. Ya iku aku gak ero ya. Kok cek yakin deh informasi seperti itu. Soalnya nang kene iki lho. Ngono ya, kalau suka megang apa? Alat canggih ku informasinya penuh. Tapi ojo gampang percaya Raja. Ya apa? Asline ku ya apa yo? Aku kate ngomong yo bingung-bingung susah. Loh, apa susah? Tanggal tuwek ta susah men. Tanggal muda ini, tanggal muda. Mungkin susah kabeh iki, operatornya susah. Iya. Ngomong-ngomong soal kerajaan. Iya. Kerajaan kalau di wilayah kita itu ya Cak yo, Jember sekitarnya itu ada dulu tapi. Aku ro jenenge apa? Apa? Kerajaan Jember terbina yo. Tuduk beberapa dekade yang lalu ya. Iya. Tetap bersih indah aman. Dahulu kala itu ada kerajaan Blambangan. Blambangan Banyuwangi. Terus yang aku dengar itu di Lumajang ono Cak. Kerajaan lali aku jenenge sik. Sing ono kari foto-foto itu. Lumajang Tigang Juru. Oh, iku jenenge kerajaan. Iya. Tak pikir niku judul lagu lho yuk. Serius iki Lumajang. Ojo ngejak tukaran ta lah. Ojo aku kalah kok. Sik temenan iku. Dek Lumajang iku ono anune apa jenenge reruntuhane ngono. Reruntuhane. Benteng kerajaan Lumajang Tigang Juru. Bukan aku itu yo percaya aku sing ngono-ngono iku. Sing ketok moto terus iso diwaca ning buku timbangane koyo ngono. Iki akeh lho yuk referensine sok bojok lho akeh. Loh, tidak semua itu bener loh, Cak. Hati-hati loh. Saiki ono sing sebutane apa iku? Hoax ta apa ngono? Hoax. Tipis-tipis. Hoax. Iya apa sih? Hoax iku berita bohong. Nah. Oh iki cocok hoax pisan lho yuk. Nah ya itu. Cari yang terpercaya. Cuma angel ya saiki ya. Iya iki lho ono tulisane iki. Iki lho tulisane iki. 24 pesan masuk. Sing ndi to? Walah iya. Jadi aku ya punya loh handphone yo duwe, tapi jarang-jarang tak pegang. Kok 24 jam nyekeliku. Bangun tidur megang handphone, mau tidur baru tidur terus mandi. Jadi iki aja sampai oleh terpercaya nggak yo ngene iki yo. Yo anu kudu iso kudu iso ini ya memfilter nyaring dhisik ngono ya walah. Dhewe ojo dadi korbane hoax. Aduh iya. Berarti aku kurang moco ya. Iya. Walah. Iya ta? Kayak aneh iya. Loh lah yo ngerti ngono lho. Tapi kok moco pikiranmu. Aduh ngapunten aku sing tuwek. Apa gunane ya Cak? Di sini tak toto buku lho, kandel-kandel bukune. Ono sing metangkring. Apa? Ada di atas, ada yang di bawah. Silakan dibaca. Ada di tengah. Iya, jajane bukune kakek ya. Iku ono Indonesia. Waduh, tanah airku. Andukur iki ya ono koran-koran pisan. Sudah pernah baca? Belum. Sudah. Kapan? Setelah ini. Cak Gemol. Oh iya. Kita ini di acara istimewa loh. Oh, duduk acara sing nang isu-isu iku lho ya. Karena sekarang acara berbeda. Acaranya apa iki yuk jenenge? Obrolan budaya. Saya Cak Gemol, Ijadis Gemol. Saya Iyuk Ginu Mujayati Darmiati. Oke, kita ketemu di acara obrolan budaya RRI Net seluruh Indonesia disiarkan iki yuk. Sebenarnya aku wis nyiapi Cak pantun sekilas. Apa itu? Baca buku di perpusda, kita ketemu dalam obrolan budaya. Waduh, mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang. Selamat datang. Bapak Iman Suligi. Sampean geser lho yuk, geser. Iya. Aduh, sebelah ini sampean iki bingung. Bingung lah. Aduh, kita kedatangan tamu spesial. Ini salah satu pegiat literasi yang ada di Kota Jember. Kamu kok bingung nemen to yuk? Walah. Iku bawa buku sing garai. Sing kandel pisan mbok sing tipis-tipis ngono. Iya itu. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Lah ini kok pas jalan lewat depan rumah kita ini sebuah kesengajaan atau dos pundi? Enggak, atau sebuah undangan tadi ditutup. Oh. Atau sebuah undangan Pak, jangan-jangan. Oh, iya. Inggih. Aduh, Kong Iman sehat terus nggih? Alhamdulillah selalu ini sibuk dengan banyak kegiatan tentang literasi kayaknya. Iya, alhamdulillah. Beliau ini pemilik Kampung Baca. Ada di kawasan Kreongan, Cak Gemol, Kreongan Jember. Baca. Baca. Ejaan lama ya, Kampung Baca. BATJA. Baca. Okay. Terus di sana sekarang juga ada museum literasi. Oh, ada juga Kong. Ada lah. Waduh, ya. Pengen tahu seperti apa? Pengen banget. Monggo. Monggo. Saya Iman Suligi, pemilik Kampung Baca, sebuah taman baca masyarakat yang berada di Kota Jember. Kampung Baca itu sebuah taman baca yang juga memiliki sebuah museum literasi, dan saya bermaksud bahwa masyarakat tergerak untuk meningkatkan kegemaran membacanya melalui apa-apa yang kami sediakan di sini. Di tempat ini selain buku juga ada area-area yang dipakai untuk berkegiatan seperti misalnya outbound, dan di situ anak-anak bisa bermain. Kemudian juga ada galeri di mana kita sajikan benda-benda, artefak dan karya-karya seni yang akan menjadi pelengkap dari literasi yang ada di sini. Saya memulai kegiatan Taman Baca ini dengan koleksi 300 eksemplar waktu itu.
kegiatan literasi sendiri yang saya lakukan itu sebetulnya sudah mulai tahun 1983, tapi waktu itu belum bernama Kampung Baca. Saya pada periode itu menjabat sebagai ketua RT di sini dan mendapat kesempatan memperoleh bantuan PNPM. Ketika RT yang lain itu mengusulkan untuk membuat WC umum, paving, saya mengusulkan sebuah taman baca yang malah mendapat respon sangat bagus, dan dari situ saya mendapat tambahan buku kurang lebih 300 judul, lemari dan kursi. Nah, inilah yang kemudian membuat aktivitas di sini lebih semarak lagi. Para murid-murid PAUD yang setiap minggu itu punya hari untuk jalan-jalan. Ketika pilihan yang ada sudah dilakukan, misalnya ke pemandian, ke pemeran susu dan sebagainya, mereka mencari yang lain dan menemukan di sini. Nah, mereka saya kan dalam akomodasi dalam kegiatan wisata literasi. Apa yang mereka lakukan di sini? Nah, pertama saya mengenalkan literasi dasar. Jadi saya mencoba menumbuhkan kegemaran mereka dengan pada buku. Tentunya karena mereka masih belum bisa membaca secara ini ya, beda dengan yang sudah SD. Buku yang saya sajikan di sini buku yang bergambar dan buku pop up yang kalau dibuka itu bisa keluar itunya ya. Nah, nampaknya ini juga menjadi satu pilihan rekreasi yang bisa menarik mereka. Ada beberapa TK di Jember ini yang sudah datang ke sini bersama di bawah asuhan gurunya. Kemudian juga sekolah-sekolah yang jauh dari Bondowoso, Banyuwangi dan sebagainya. Situasi yang ada di sini itu terbaca oleh teman-teman yang jauh juga, dan saya ditelepon untuk ditawari sebuah bantuan gitu ya. Ada perubahan yang cukup lumayan ya, sehingga saya mendapat rak, buku, komputer, wifi dan sebagainya, sehingga saya harus membuat renovasi yang cukup besar dan menggeser tempat tinggal saya ke gudang. Jadi saya tempat tidur saya, kamar tidur saya jadikan perpustakaan, sementara gudang yang semula untuk menyimpan ini saya bersihkan untuk tempat tidur. Cak Gemol sangat menginspirasi loh yuk. Ngobrol budaya di RRI, kita ketemu Bapak Iman Suligi. Kapan gawene? Cek tas. Nuwun sewu Pak Iman. Monggo. Itu penampakan Kampung Baca tahun berapa? Saya ini suka lupa ya. yang itu yang awal itu agaknya tahun 2014. Oh iya. Ini sekarang tahun 2020. Kira-kira 3-4 tahun yang lalu lah. Iya. Kenapa aku tanya gitu Cak Gemol? Iya, kenapa? Sekarang ada perubahan besar soalnya. Aduh, ada apa? Di sana ada museum literasi. Wah, dulunya enggak ada. Tahun berapa museum literasi? Kurang lebih. Ada sekitar di sudut dulu ya, Bapak. Iya. Iya, dulu sekarang, kecil ya sekarang saya rubah, Bu. Jadi ruang yang dulunya untuk taman baca, bukunya saya keluarkan. Maksud saya begini, biar tamu yang ingin baca itu enggak usah masuk. Orang sudah di dekatnya aja males ngambil kok. Iya. Jadi yang di dalam itu untuk museum karena di situ banyak benda berharga gitu kan. Iya. Kalau ditaruh di luar keleleran dipindah-pindah sama anak-anak itu kan. Asik sih lihat keris misalnya gitu kan. Wah, bahaya ini. Jadi saya taruh di dalam. Kalau nggak ada orang ditutup. Tapi kalau tempatnya buku
dibuka terus, dibuka saja jarang yang buka gitu. Dibuka saja jarang yang buka. Gitu. Waduh. Terus ini Pak ya, tadi yang menariknya juga, jadi tadi disebutkan bahwa rumah jenengan akhirnya berpindah ke gudang. Nah itu gimana ceritanya kok sampai segitunya? Apa karena koleksi buku yang sudah semakin banyak atau mungkin agar nanti para pengunjungnya semakin nyaman dengan itu? Dua-duanya. Jadi karena buku itu sekarang saya nggak pernah beli. Kalau dulu saya masih ngitung budget ya untuk beli buku, sekarang bukunya yang datang sendiri loh. Satu bulan bisa 3 koli, 2 koli. Koli itu gimana? Koli itu kardus besar isinya kira-kira kalau di nilai rupiah ya sudah 4-5 jutaan begitu. Satu bulan, tiap bulan? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Itu kan reward, apa reward bahasa Indonesia? Penghargaan ya? Oh iya penghargaan, sampai lali bahasanya dewe. Padahal guru bahasa Inggris juga ya? Lali bahasanya dewe ya, kebangetan. Jadi gini, itu kan kita 2014, itu dapat, yang ini 2018, kita ikut kompetisi reading communication itu ya, competition itu, kita juara kedua wilayah 5. Rewardnya itu buku. Nah, itu. Waduh, itu masih reward dari Indonesia, reward dari luar negeri juga? Kalau dari luar negeri nggak ada sih, cuman ada simpatisan di sana yang Sahabat-sahabat suka datang ya, dari Iya. Denmark gitu. 2 tahun sekali datang gitu ya. Waduh. Saya suka oleh-olehnya. Saya nggak kebagian ya sayangnya. Oh iya, yang perlu saya sebut juga dari Kemendikbud pusat, itu kita dapat penghargaan sebagai Taman Baca Kreatif dan Rekreatif 1 dari 6 itu se-Indonesia tahun 2014. Rewardnya saya diajak jalan-jalan loh. Kemana nih Kong? Ke Thailand. Alhamdulillah. Bareng sama Yugino kayaknya. Beda tahun. Beda tahun ya. Iya. Oke. Tapi naik pesawat nggih? Enggak, kayaknya naik perahu, naik itu loh, tuk-tuk. Oh iya ini transportasi tradisional di sana ya. Iya. Oke. Baik, kita akan membahas lagi nih Kong Iman tadi tentang literasi pastinya ya. Tapi kita akan mengikuti yang berikut ini. Iya. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Kalau dilihat-lihat sekarang sih kebanyakan minat baca berkurang. Malahan yang sekarang sukanya ini gadget gitu kan. Budaya bacanya udah nggak ada lagi sekarang. Di sini generasi mudanya kurang membaca, kurang mengisi kekosongan dan membaca. Mereka lebih sering main HP. Anak-anak zaman sekarang itu lebih sukanya itu nonton TV, mau nonton TV, YouTube, pokoknya secara visual daripada dia harus membaca teks. Sedikit kurang ya. Mungkin karena memang pembiasaan di lingkungannya yang kurang itu, jadi sangat berpengaruh kepada kebiasaan baca juga. Kalau misalkan kayak berbentuk fisik buku sih sekarang udah gak terlalu banyak, tapi mungkin kalau misalkan dari kayak e-book atau misalkan kayak komik-komik sih masih. Kalau membaca sih kayaknya makin sini memang makin sedikit ya, tapi saya masih tetap beli buku sih sebetulnya. Lebih melek sedikit, tapi peningkatannya nggak terlalu signifikan juga sih. Orang mungkin baca misalnya kayak berita atau tulisan-tulisan itu bergeser ke mobile. Iya, mereka baca, cuman mereka fokusnya bacanya lewat gadget, bukan lewat buku sendiri. Mereka lebih nyari artikel atau informasi lebih dari nyari di internet kah atau media sosial. Kadang kalau bacaan-bacaan di luar konteks buku kayak baca-baca medsos atau kayak gitu, benarannya juga kan kita nggak tahu ya. Mengintegrasikan visual kepada teks di buku-buku agar generasi-generasi muda lebih tertarik. Kedepannya saya harap semua pihak bisa
membuat digital library misalkan. Pembiasaan di dalam lingkup terkecil ya yang termasuk keluarga. Lebih ngajak kayak ibu-ibu muda sekarang buat ngedongengin anaknya, jadi biar dia dari kecil itu emang udah suka baca. Kita nggak bisa maksain harus selalu textbook gitu ya, mau tadi lewat ebook juga nggak apa-apa. Perpustakaan tuh lebih enaknya dibikin seperti tempat nongkrong sih kalau menurut saya ya. Soalnya ya itu tadi, perpustakaan tuh kalau bagi saya tuh terlalu kaku. Dengan banyaknya sekarang perpustakaan yang keliling untuk anak-anak sekolah, mudah-mudahan minat baca untuk bangsa Indonesia lebih maju, lebih giat lagi. Lah, gitu ya. Itu Cak, gaya baca anak sekarang itu wes beda. Apalagi sekarang udah dimanjakan dengan teknologi. Waduh, mantap. Seperti yang kita obrol tadi loh Cak, soal hoax ya, itu kan salah satu efek dari berkurangnya semangat membaca. Jadi banyak orang jadi korban hoax, kata Pak Iman. Nah, kalau menurut Kang Iman sendiri gimana nih budaya membaca anak zaman now ini? Iya, saya pikir agak susah juga ya menggeret mereka menjadi literasi sebagai gaya hidup, lifestyle. Saya bilang begitu, lifestyle gitu. Biar agak keren dikit lah. Jadi gini, kalau saya melihatnya ada 3. Pertama keluarga, kedua sekolah, ketiga masyarakat. Lingkungan. Nah, lingkungan. Jadi nggak bisa disalahkan salah satu ya. Tiga-tiganya mesti dievaluasi kan. Gimana mereka mau senang kalau di rumahnya bangun tidur aja yang dilihat cuma meja, kursi, kulkas, TV. Iya. Itu. HP. Sekarang ini beda dengan zaman saya. Kalau zaman saya dulu namanya koran itu ya, namanya HP nggak ada, TV juga nggak ada. Jadi pilihannya kan di bacaan kalau koran, dan nunggu koran, nunggu majalah terbit itu luar biasa rindunya. Sekarang ini pilihannya banyak tapi bukan di situ, di HP sama di TV kan gitu. Yang kedua sekolah. Sekolah memang wajib sih menyediakan perpustakaan. Tapi berapa banyak sekolah yang perpustakaannya tutup nggak dijaga? Berapa banyak yang raknya itu isinya cuma buku paket, gak ada fiksinya? Apa anak suruh baca fiksi terus? Kan enggak. Istirahat ditutup karena gurunya rapat, petugasnya gantian sama ini. Jadi nggak boleh menyalahkan salah satu. Lah masyarakat mengambil peran. Nah itu lewat mengadakan taman baca. Salah satunya di kampung baca ini. Itu. Jadi saya mengambil peran di situ. Jadi jangan menyalahkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gayeng sekali. Sampai terdengar dari luar loh. Ini ngobrol apa toh ya? Waduh, ngobrol 20 tahun nggak ketemu. Berapa tahun Bu? Di RRI. Ketemunya di sini. 20 tahun Pak? 20 tahun. Saya 20 tahun yang lalu. Gini ceritanya. Reuni Cak, reuni. Beliau ngajar di perpustakaan saya, ya. Terus saya nungguin perpus, jadi saya jadi mahasiswa liar. Gak bayar SPP tapi ikut kuliah. Ikut dengarkan kuliah. Ikut dengarkan kuliahnya. Oke. Ini janur gunung, alhamdulillah. Kok sampai heboh dari luar ini? Ini loh Bunda, anak-anak zaman sekarang itu loh sudah mulai berkurang minat untuk membaca. Nah, ini jadi apa nggih? Salah satu persoalan karena dari sisi teknologi kita sudah kebanjiran segala macam sampai banyak anak-anak kita yang jadi korban hoax ya percaya saja dari informasi dari luar dari mana-mana yang tidak terpercaya. Dengan adanya media sosial semakin orang itu iya aja gitu tanpa harus menfilter lebih dahulu. Gitu. Kalau menurut jenengan nih gimana nih Bu sebagai seorang mumpung kita ketemu ini akademisi, praktisi dari Kang Iman sudah dari Kampung Baca, jenengan dari akademisi ini seperti apa nih? Alhamdulillah kok ya akhirnya ketemu juga nggih, jodoh di sini. Ngobrol-ngobrol sedikit. Kalau Ginu ini yuk Ginu sama Cak Gemol itu geridu, kalau bahasanya orang Jember itu geridu. Umek dewe. Geridu, ikut prihatin, ikut sedih. Kenapa kok anak-anak kita, remaja-remaja itu kok ya
sukanya gadget gitu aja ya. Nah itu imbasnya adalah kurang minat pada baca buku. Nah, sudah ditangkap oleh masyarakat yang luar biasa, yang cerdas. Kita punya Pak Iman. Salah satunya. Iya, di Jember kita sudah punya Pak Iman, alhamdulillah, yang bisa menjawab kegalauan panjenengan tadi itu. Iya. Saya mekrok. Enggak apa-apa, Pak. Iya. Kan enggak usah pakai helm nanti. Iya. Cak iki aurai reuni kayak gitu. Aura reuni gitu ya. Ini kalau saya melihat beliau-beliau ini seolah kita sedang ada di perpustakaan ini. Betul. Ya itu raknya. Oh iya sudah ada. Ini raknya kampung baca ini. Jangan rame-rame. Kalau boleh kita definisikan literasi itu apa, berasal dari bahasa Latin literatus yang artinya berkaitan dengan membaca dan menulis. Tapi persoalannya bukan persoalan membaca dan menulis saja, tetapi bagaimana orang itu membaca dan menulis, berhitung dan sebagainya itu tadi, itu dia bisa memahami. Artinya membaca menulis itu tadi ada nilai-nilai yang bisa dipelajari, ada keterampilannya. Jadi sebetulnya nggak usah takut, saya itu nggak ada budaya baca ya gitu, misalkan begitu. Nah itu nanti tugas-tugas kita sebagai orang tua, baik secara formal maupun informal ya toh. Formal itu artinya yang ada di sekolah, kemudian informal itu ya kita sebagai orang tua di lingkungan keluarga, itu sebetulnya bisa menjadi role model. Kita bisa membiasakan, kita bisa memberi keterampilan bagaimana cara membaca yang baik, cara membaca yang benar, cara membaca yang cepat, itu kira-kira seperti itu. Artinya kita nggak usah memakai alibi, keluarga saya, lingkungan saya itu nggak ada budaya membaca, sehingga itu membuat apa istilahnya, pembenaran, ya pembenaran untuk tidak suka membaca, itu yang pertama. Jadi, yang kedua adalah, atau mungkin lebih ke intern, bagaimana mereka mau termotivasi untuk mau belajar. Belajar itu adalah dilalui dengan proses. Proses itu didapat dengan cara membaca. Sudah tidak ada kata lain. Kalau tidak membaca maka Indonesia masuk pada zaman prasejarah. Belum ditemukan tulisan. Artinya belajar itu adalah peradaban. Wah ini peradaban. Gimana ya kalau kita nggak mau membaca ya itu tadi kira-kira apa yang akan bisa terjadi ya bisa dibayangkan. Kalau sekarang udah kalau kita lihat kan perkembangan teknologi seperti itu ya. Jadi pegang gadget semua. Seolah-olah mereka kamu nggak pernah baca. Oh, ini sudah baca lewat e-book. Jadi electronic book kan juga sama. Seolah-olah seperti itu. Itu gimana? Apakah juga udah dikatakan ini sudah literasi atau gimana? Iya. Itu masuk jenis-jenis literasi, ada literasi teknologi, boleh sebetulnya. Persoalannya bukan membacanya aja, tetapi bagaimana memahami bacaan itu loh yang penting, sehingga nanti tidak terjadi. Bagaimana mereka akan memahami, berarti bagaimana dia akan menyerap, menginterpretasikan, itu kan mempunyai seperangkat, membutuhkan seperangkat pengetahuan yang banyak, dilatar belakangi oleh berbagai macam hal, kan gitu. Kenapa akhirnya tadi kok saya dengar ada hoak atau apa itu? Iya. Betul. Gitu. Jadi karena tidak terlalu memahami akhirnya. Iya, asal membaca, asal posting dan asal menyebarkan. Oh iya, menyebarkan akhirnya. Kan gitu. Artinya butuh seperangkat pemahaman yang luar biasa sebetulnya. Kan gitu, tidak hanya sekedar membaca, kira-kira seperti itu. Itu tadi yang dari intern. Dari ekstern itu apa ya yang sudah disebutkan tadi, lingkungan. Ekstern itu lingkungannya siapa saja? Satu, keluarga. Nomor satu memang keluarga. Pasti. Bagaimanapun keluarga itu adalah sudah dinaskan oleh Tuhan, oleh Allah ya. Keluarga apa itu Pak? Ya. Perempuan itu madrasah pertama. Berarti keluarga. Kalau kita lihat di TV, harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul. Harta karun kita ya. Ibu itu, saya bilang begini, ibu itu buku pertama. Tapi kalau istri itu housewife. Tapi sekarang kan bukan housewife, Bu. Apa Pak? Housewifey. Iya kan? Betul.
Iya Bu ya. Gak hanya istri aja sih Pak. Nah ini kita apa tuh ini? Iya. Iya, itu satu keluarga. Okay. Keluarga itu harus membiasakan bagaimana membaca itu, kebutuhan membaca itu sebaiknya memang dimulai dari keluarga, sedini mungkin. Mungkin ada stimulus-stimulus itu ya dari kandungan, tidak harus melalui sekolah dulu, tidak, tetapi justru di keluarga. Ya mungkin bagi keluarga yang berada bisalah buku itu, kalau anak-anak itu kan banyak model nggih. Bisa dari kalau kertas sobek nanti ada dari plastik, mungkin ada yang kertasnya tebal, bagus, leks itu hanya satu kata, hanya gambar saja. Tergantung kemenarikannya, katakan bagaimana cara. Bukan kemenarikan, sesuai dengan usia. Kalau saya biar buku saya itu aman dari gangguan, bukan gangguan sih dari anak-anak dirobek apa? Enggak, kan dari plastik, saya dari baja. tidak termakan oleh zaman. Iya. Keren ya. Jadi keluarga. Sumpah kalau Cak Gemol ini. Lah ini cocok ini ketemu dengan Pak Iman. Selama ini bagaimana panjenengan itu memotivasi membuat anak-anak di sana, siapapun yang hadir ke sana, jadi yang tadinya mungkin sekedar datang, kemudian ketagihan katanya. Monggo. Iya. Saya itu sih selalu asik-asik saja. Jadi apapun yang terjadi, oke, nggak apa-apa. Toh saya akan punya cara lain ya gitu. Misalnya gini, di tempat saya kan ada wifi, free lagi. Wifi free. Oh, itu. 24 jam Mbak? Oh. Waduh, hati-hati Pak. Unlimited. Umpama satu hari satu malam itu 48 jam, itu on terus. Oh iya. Ini hati-hati, Cak Gemol nanti bisa ke sana. Jangkauannya sampai hari nggak Pak? Jadi gini, anak-anak sering menyalahgunakan. Jadi ke kampung baca itu untuk bocorannya, gitu. Wifi-nya nah, itu ya. saya buat ketentuan. Oke, kamu boleh wifi-an di sini karena nggak pakai password, ya. Tapi kamu harus membaca dulu loud reading satu halaman, di WA di share ke Kong, gitu saya bilang. Selesai, mana kamu belum share ini? Saya tadi pakai paket Kong. Waduh, kena deh gitu. Jadi itu share di WA ke saya gitu. Terus kalau yang anak-anak yang masih di bawah umur, kami punya koleksi khusus Bu. Buku-buku yang misalnya pop up. Nah itu. Oh tadi yang dibuka ada langsung bentuk gitu ya? Ada yang buku yang bisa matanya melotot gitu-gitu. Sekarang ada lagi buku 3 dimensi. Jadi harus pakai kacamata dulu lihat gitu. Mungkin nggak dibaca tapi tertarik pada buku kan? Wah ini karena menarik sekali. Sekarang kan lebih suka visual. Betul. Nah, cocok. Ini yang paling menarik. Jadi saya baru tahu ada buku 3 dimensi. Selama ini kan ada film-film aja 3 dimensi Pak. Ini juga buku 3 dimensi. Harus pakai kacamata khusus. Iya. Berarti merah biru bisa lihat ya? Pakai kacamata sudah. Kacamatanya khusus. Oh beda ya. Tapi duduk kacamata kuda. Jangan khawatir. Oke. Jadi gitu ya. Terus ada lagi outbound kan untuk saja sebetulnya untuk daya tarik supaya mereka datang ke tempat saya. Tapi ya sebetulnya ini kompensasinya mereka harus baca dulu, tapi susah ngontrol, kadang-kadang langsung pelurutan gitu kan. Kalau satu nggak mungkin ya. Balik mau coba dhisik wis keringet. Yo kangelan ya wis beno wis pokoke seneng kamu baca. Nah itu. Timbang keluyuran. Jadi jadi bijak-bijaknya kita lah ngaten nggih. Betul ya. Ya, itu strategi. Betul. Sekali lagi itu bukan? adalah kecerdasan. Itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh Pak Iman dalam membaca kebutuhan sosial di lingkungannya. Terutama adalah literasi. Iya, betul. Itu boleh nanti sebetulnya nggak perlu ya ngomong hanya slogan-slogan atau hanya data-data yang terkirim ke pusat atau publikasi yang luar biasa. Sekali lagi tadi hoak itu tadi katanya misalkan kita bisa ngomong tentang di sini banyak buku bla 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 bla, kita buka kampung baca lagi misalkan ya, tetapi itu hanya sekedar seremonial dan itu sekedar pembukaan, kan bisa jadi itu hoak juga. Iya kan? Kan bisa jadi hoak juga. Nah, itu menurut saya klarifikasi, kalau bahasa agama Islam itu tabayun, klarifikasi itu menjadi penting
Ya, tidak sekedar itu. Artinya bahwa buku Jendela Dunia itu mari kita benar-benar membudayakan, membiasakan dengan cara yang sederhana. Itu tadi kelihatannya sederhana. Persoalannya adalah belajar di sekolah itu tadi yang ekstern kan tadi saya masih satu keluarga, ya toh. Yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah itu siapa? Misalkan saja sekolah. Gitu. Yeah. Bagaimana kurikulum di sekolah? Oh ternyata kurikulum di sekolah itu masih dipenuhi dengan target-target yang harus dipenuhi, kan begitu aja. Sehingga guru hanya menggugurkan kewajiban. Betul. Nah, persoalannya nanti tidak terjadi apa yang disebut dengan belajar tanda kutip. Yang seperti apa belajarnya? Itu tadi mencari, membaca, mengklarifikasi, mengembangkan lagi. Itu yang tidak terjadi. Ya, jadi sebatas misalkan kalau toh ada, itu sebatas misalnya hanya untuk mengumpulkan tugas. Lah, mungkin strategi Pak Iman ini bisa dicontoh. Atau kalau Pak Anies Baswedan dulu pernah berangkat sekolah hari pertama, saya mohon orang tua yang mengantarkan supaya ada ijab kabulnya, misalkan seperti itu. Kalau zaman Jepang itu ada senam sebelum masuk kelas, ya itu kan menjadi memori kolektif bangsa Indonesia yang luar biasa. Bayang noja zaman Jepang. Sudah ada senam. Loh, memang senam yang membudayakan itu Jepang, harus sehat. Kalau nggak salah, ibu saya bilang dulu taisho. Oh, harus sehat. Pemanasan. Iya, senam taisho. Harus hormat ke Dewa Matahari, iya. Dan lagunya itu, lagu kebangsaan Jepang itu harus. Lah itu kan sebetulnya udah diadopsi. Tetapi kan kadang-kadang kita hanya sebatas ritual. Tanpa memahami isinya apa, maksudnya apa. Betul. Gitu ya. Lah, kenapa kok tidak dicontoh pada budaya literasi? Artinya sebelum masuk kelas budayakan 10 menit sampai 15 menit membaca buku dulu. Itu saya mau beri tambahan boleh? Catatan. Monggo. Jadi 15 menit membaca itu instruksi yang bagus. Tapi aplikasinya di lapangan seperti biasanya kita itulah ya. Banyak yang dalam tanda petik di titik kan. Sehingga saya menjual diri tempo hari. Dalam kutip ya, dalam kutip menjual diri. Iya, lewat Facebook. Sekolah-sekolah kalau mau mengundang saya ke sekolah gak usah bayar, pokok jemputan ternomoleh, gitu Bu. Sampai segitunya. Iya, saya ingin berdialog dengan guru, bukan dengan murid. Nah nek rolas kelas ngomong be aku kan, ya lumayan Pak ya. Nah itu pun yang merespon hanya 4 dan jemput dan nganter. Tapi menarik Bu, setelah saya dipertemukan dengan guru, ternyata mereka itu tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat 15 menit itu, hanya suruh baca, buat laporan. Nah itu kan saya ganti. Coba kamu berarti bawa pemahaman bungkusnya, gurunya juga masih belum. Di situ SDM, betul. Bawa bungkusnya super mie instan, bawa ini. Terus ceritakan kembali bagaimana caranya itu. Saya dapat yang saya bilang dapat tadi. bantuan dari situ, karena salah satu wali murid itu ternyata orang penting datang ke rumah. Pak, saya pasangi wifi di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semakin apa ya, kita mendapatkan ini ternyata kayak gini toh sekarang yang ada di masyarakat gitu ya. Nah sambil jalan mungkin bisa diunjuk ini minumannya juga wireless. Ini wireless Pak. Ya, jadi kayak kabel tiba-tiba kita minum nggak ada penampakannya langsung dahaga hilang. Digital ya Pak. Insya Allah tapi. Nah ini ada video video pejuang literasi di Indonesia pokoknya Monggo. Kalau tim surveinya bilang minat baca anak Indonesia terendah di dunia nomor 2, coba tolong dikaji ulang. Halangannya karena buku juga mahal dan mereka juga secara formal datang ke perpustakaan juga sangat sulit. Oleh karena itu saya menyediakan buku di desa ini secara gratis. Dukanya dari pihak keluarga justru datangnya. Mereka tuh malah takut kalau misalkan, bukan takut sih, anaknya tuh kalau pintar nanti nggak ada yang ngebantuin dia di rumah. Banyak orang juga yang bilang sok-sokan lah, orang susah aja bikin macam-macam gitu, tapi itu semua saya jalani ya dengan sabar. Menggerakkan orang itu tidak mudah juga ya.
orang yang tidak suka juga dengan gerakan kita, ada juga. Kita bergerak ini benar-benar dari hati. Karena sering dibaca, jadi seminggu sekali itu kehilangan buku. Dan itu kebanggaan untuk kami sendiri. Berarti orang-orang masih haus akan ilmu. Selayar itu mendukung dan mereka memang mau maju bareng-bareng. Anak-anak misalnya rebutan buku, belum dibuka, terus dia tuh tiba-tiba yang, wah udah dikerubungin, udah kayak dia ngeliat sesuatu hal yang nggak pernah dia dapetin gitu. Pada saat saya membawa buku ke berbagai sekolah, di situ masih bisa dilihat gitu bahwa minat baca anak Indonesia ternyata masih lumayan banyaknya gitu. Ibu-ibu sanggup baca buku resep 1 minggu 3, sampai anak-anak bahkan ada yang bisa baca 1 hari itu 3. Bisa mereka mereview dan diaplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Anak-anak itu ada yang senang, tidak mau dijemput neneknya, dia mau naik beca. Jadi membaca di beca sambil pulang, bahkan sampai di rumah nggak mau turun karena membacanya belum selesai. Pada saat saya membawa bemo, itu anak-anak ngejar dan mereka pengen baca, berusaha baca gitu. Itu bikin saya senang. Dengan membaca itu sebenarnya kayak awal dari mereka membawa daerah dia untuk lebih maju. Indonesia 10 tahun yang akan datang, jika literasi ini terus bergerak, maka akan terbentuk sumber daya yang mampu bersaing dengan global. Mudah-mudahan generasi kita, walaupun generasi milenial, tidak melupakan jati diri buku. Iya, iku Cak, ono becak apa mau? Becak pustaka, bemo pustaka, motor pustaka dan sebagainya. Luar Geliatnya biasa. loh ya, kalau saya lihat nih dari yang usia muda sampai yang sudah tua pun masih luar biasa kepeduliannya kepada minat baca ini. Lah di Jember juga enggak ketinggalan, salah satunya Kampung Baca. Selain itu ada juga USK-nya almarhum Prof. Ayu Sutarto. Apa tuh USK itu? Untuk musik kecil. Itu di pinggir Kali Bedadung, Cak. Iya. Terus masih banyak lagi nggih, Pak Iman? Monggo. Rumpun Aksara di Desa Panti. Itu punyanya Lia Salsabila. Rumpun Aksara. Termasuk pionir-pionir gitu. Nggih. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ada. Jendela apa itu? Ya, komunitas jendela apa gitu ada. Termasuk Kamu Baca pun juga punya cabang kayaknya ya. Kecil-kecil, kita punya sudut baca. Sudut baca namanya. Sudut baca. Okay. Ada 14 kalau nggak salah. Nggih. Wah. Apa Cak? Tertarik untuk bikin juga? Tertarik. Tapi kan harus mengumpulkan buku terlebih dahulu karena emang kalau kita lihat minat baca luar biasa sekarang. Saya intinya lebih kepada gadget sih, karena tiap anak sekarang anak kecil ini ya. Ya udah tinggal megang gadget. Saya nggak tahu ini baca apa enggak, tapi asik banget sepertinya main game daripada membaca. Seperti itu. Waduh. Jadi juga membaca bukan sekedar membaca, tapi memahami apa yang sudah dibaca. Itu loh penting. Itu tadi. Nah, catatan penting. Ujungnya, selain memahami, memaknai. Coba kan kita lihat dilarang membuang sampah, di bawahnya tumpuan sampah. Itu nggak jauh-jauh di alun-alun. Aduh, iya. Kalau kita hari Minggu gelaran, itu kan, loh di situ loh ada Adipura yang ini ya. Makanya waktu lesehan baca itu kita bawa kantong kresek juga. Betul. Relawan saya suruh keliling. Bawa kresek, ngambilin sampah. Sekaligus mengedukasi masyarakat sekitar ya. Betul, untuk memberi warning. Apa warning Ibu? Memperingatkan. Gini ini nggak bagus gitu loh maksudnya. Memberi contoh gitu aja dulu. Nek warning itu terlalu Contoh ya. Memberi contoh aja. Aduh apalagi punishment ya. Ya itu nanti terlalu menakutkan. Gitu. Oke, tapi memang kalau kita lihat suka dukanya seperti apa nih kalau Kong Iman dulu sebagai seorang saya anggap ini pejuang literasi. Ini suka dukanya seperti apa? Gini, saya itu kayaknya orang jual kembang. Itu kalau nggak ada yang beli juga disirami terus, kan gitu kan? Lah tahun baca saya kan nggak selalu rame, kan gitu. Disirami juga ya? Disirami ya entek begini apa sih? Kira-kira butuh inovasi apa yang sekiranya jadi tantangan masyarakat gitu. Minat untuk datang. Duka saya itu gini loh. Yang seharusnya memperhatikan
itu enggak memberi apalah ya, bukan ganjaran atau reward atau enggak. Perhatian aja deh. Datang itu sudah, coba bayangin ya, tiba-tiba saya siang ada pejabat tertentu yang datang gitu, Pak gimana Pak, ini yang baca berapa, kan seneng ya. Minimal tanya lah gitu ya. Pekoro pulang itu saya dikasih amplop itu kan rezeki namanya. Alhamdulillah. Dan itu pernah terjadi. Saya ditelepon di kantor, gini, Pak Iman, Bapak di mana sekarang? Saya di kampus gitu. Ini Bapak Kapolres mau datang. Hah? Kaget aku. Ada apa? Saya intelnya Pak. Ada apa ya? Saya pikir ada buku terlarang. Kayaknya enggak Pak. Pak, siapa dulu? Pak Sabilil. Iya. Pak Sabilil Ali. Ya Allah. Sebelum Pak Sabilil datang sudah intelnya datang dulu, juru fotonya datang. Begitu datang saya ajak naik ke rumah pohon. Pulang itu saya jadi asalaman. Tangannya kok kasar ya Pak Sabilil. Ternyata ada itunya. Ya sudah. Waduh. Pulang jadi rak buku ya kan gitu. Alhamdulillah. Nah, itu yang saya tunggu. Ya gitu. Meskipun nggak bawa yang kasar-kasar juga nggak masalah sebenarnya. Nggak apa-apa, pokoknya mesem datang gitu. Oh ya Allah. Itu senang. Sudah berapa lama terakhir Pak kunjungan dari para itulah gitu? Paling terakhir kapan nih? Tahun berapa nih? Kira-kira 2 tahun yang lalu. Astaga, jadi selama 2 tahun ini masih ini Pak ya? Oh enggak, sudah sejak saya berdiri. Jadi iya. Kalau yang datang itu siapa saja? Ya orang tua, keluarga. Sekolah-sekolah juga mahasiswa. Saya pernah terima tamu dari Tanzania juga pernah. Dari Prancis itu malah nginap 3 hari. Dari Jepang, dari mana lagi ya? Ada yang cantik tuh dari Jepang. Ya Allah, cantik sekali. Kakinya nurut tanah nggak Pak? Betul. Itu dari mana ya lagi? Korea. Nah itu ada K-pop itu, itu datang. Mampir ya. Boyband Pak. Tapi tidur sana juga kita manfaatkan. Kenapa? Tidur sana juga nggih. Enggak. Aduh sayang sekali ya. Mampir aja, tapi kan lumayan fotonya untuk status. Iya. Cak Gemol kudu rono, harus ke sana. Sudah ke sana. Berapa kali? 1 kali. Belum pernah tidur di pohon. Di pohon. Oh udah, dulu masih kecil sering. Rumah pohonnya Kongiman belum ya? Ini sebenarnya perlu. Gitu. Itu ramenya kapan nih Kongiman? Nah, mesti takon ramene. Cari ramenya ya? Enggak, kalau sepi takutnya Mas jenengan boten di rumah gitu. Kenapa? Selalu ada. Kita buka 24 jam kok, kecuali waktu tidur. Ya memang menggairahkan minat baca di masyarakat itu agak susah Pak ya, untuk di Indonesia secara umum. Itu tadi kalau saya bilang di sekolah itu yang lebih banyak menghabiskan materi pelajaran tapi bukan mencari, mengklarifikasi lagi kan bukan seperti itu. Jadi konsep berilmu pengetahuannya ini yang menurut saya juga perlu direvisi lagi, perlu diperbarui kan begitu kira-kira. Nah, persoalannya lagi adalah tidak sebatas berbagai macam inovasi, misalkan inovasi salah satunya kalau tadi mendatangkan itu tadi juga tidak kalah pentingnya adalah mendatangkan penulis itu sendiri sehingga melahirkan rasa bangga atau menginspirasi masyarakat, anak-anak didik kita untuk wah saya juga pengen ya seperti itu kan gitu. Atau paling tidak kalau ada buku yang dikeluarkan, ada launching, ada bedah buku itu beramai-ramai kita datangi gitu. Cak Gemol, ojo lali, Bunda Ratna ini juga penulis ya. Oh iya ini. Sekali-sekali bedah buku. Berkali-kali sudah. Udah sering dibedah bukunya Bu. Aduh ada berapa buku? Buku mana saya? Masih belajar. Aduh di sana ya. Oh tadi itu yang di. Iya saya dapat 2 tadi. Waduh ya. Itu sekarang, besok nggak tahu. Iya. Yang tidak kalah menariknya adalah sebetulnya kalau tadi dari pemerintah ada yang dari masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa budaya baca itu masih dianggap sebelah mata, belum penting-penting banget. Masih penting gadget, sepeda motor dan sebagainya. Lihatlah bagaimana berita di TV itu berani membunuh orang tuanya, ibunya ya karena tidak dituruti membeli motor. Kan gitu misalkan aja. Artinya buku itu belum menjadi kebutuhan. Ya, persoalannya lagi adalah budaya masyarakat kita membaca itu apa ya? Dianggap sok.
terlalu elit, sok-sok pinter atau gimana. Lah itu beda banget dengan Jepang. Jepang itu tidak ada waktu untuk tidak membaca. Kita memanfaatkan dalam perjalanan waktu. Iya, baca. betul lah. Kalau di sini kok gaya banget sih? Kok sok banget sih kan gitu kira-kira. Oh, di sini tidur baru baca. Loh iya betul. Membaca Saya dalam juga mimpi. gitu. Terus terang aja, kalau susah tidur itu dengan membaca Baru itu baca. mempercepat lelap mempercepat tidur. proses peniduran. Iya betul. Mempercepat ya malah. Proses peniduran betul. Jadi membaca agar bisa tidur. Tidur. Sik tak bayangno sik jam. Membaca agar bisa tidur. Betul. Cocok. Jadi kamar saya itu sudah tidak rupa kamar, sudah tidak tahu koran atau buku, pokoknya yang enak kayak gitu. Nah itu kadang-kadang memang saya seperti kenapa kok seperti itu, ternyata saya melihat kakak saya melihat orang tua saya, bapak saya, kan seperti itu. Kira-kira artinya balik lagi keluarga menjadi role model. Lah itu nanti imbasnya ke masyarakat. Lah masyarakat Indonesia itu kalau ada yang pegang buku, baca buku atau memanfaatkan waktu, sok-sok banget kan gitu kira-kira. Ini gimana cara memberantasnya kira-kira? Ya sudah cuek aja. Kita kan loh Bu, sekarang kan ada e-book, sekarang ini banyak kemudahan, baca itu juga tidak harus baca buku teksnya, textbooknya, ada e-book, ada WA, ada sembarang, ada ini dan itu, tidak semudah, tidak sekedar itu juga saya kira ya. Dan yang pasti gini loh ya, gadget ini kadang-kadang juga mengganggu pengembangan karakter. Contohnya gini, saya punya tamu, permisi Pak, tidut, sebentar ya Pak ya, sudah masuk monggo Pinara. Itu masih enak Pak, sebentar ya Pak. Ada yang enggak pakai sebentar tapi sambil ngobrol, iya Pak. Iya Pak. Kita ngomong baru sak kecap, datang lagi SMS. Nun sewu. Waduh, ini di kelompoknya 10.000 ya. 10.000, waduh, susah banget. Iya. Nah kalau untuk keluarga bagaimana anak-anak mau seneng baca kalau orang tuanya juga orang ngono lho Cak? Betul. Dan sendiri juga merasakan dulu ketika masih muda lah dulu. Udah tua sekarang. Masih sekolah. Nah, sempat juga suka baca tabloid, Pak. Jadi kita sempat nungguin. Waktu tabloid itu tuh munculnya terbitnya setiap hari Senin. Tablet anak-anak waktu SMP, sering ini kita tunggu sampai banyak koleksinya. Kemudian alhamdulillah sama keluarga disupport, disuruh beli terus. Kemudian suka baca novel juga, tapi novel yang kecil, model kayak Lupus dan sebagainya. Nah itu kita baca dalam ketika liburan sebagainya, ketika hari libur pun satu hari sempat untuk baca. Nah sering berjalannya waktu, kesibukan orang tua juga. Itu akhirnya tiba-tiba membaca udah mulai malas, baca satu lembar saja sudah mulai malas. Saya pikir memang betul keluarga ini menjadi support utama sepertinya. Curhat saya. Nah, kan sudah cocok dengan agama. Iqra. Iya. Jadi kalau di rumah ya, sampai istri saya bosen lah, mau masuk keluar dari kamar aja itu raknya penuh tuh. Buku. Jadi itu imbasnya pada cucu-cucu kan. Iya. Kalau bangun yang dilihat buku, larinya kemana kalau tidak? Tapi kalau di sini ada meja makan, larinya ya ke meja makan ngambil kue. Tapi ketika yang ada buku, sasarannya ya buku. Nah, terus saya punya teman yang kiatnya lucu. Gimana jadi itu, dia Pak? membaca buku apa saja, kalau menarik itu taruh di meja makan terbuka. Ruang tamu terbuka, di sini terbuka. Pura-pura jadi nggih, pura-pura ditaruh gitu. Iya. Dengan harapan nanti anaknya duduk, tertarik terus. Pindah ke sana dilihat, kok ya jitu gitu loh maksudnya. Itu kiat-kiat yang perlu direnungkan ya. Oh, mungkin boleh diikuti. Boleh diikuti kayak gitu. Dan Kung Iman dan juga Bu Ratna, kita pengen ngomong banyak sekali tentang bagaimana minat baca dan juga menumbuhkan minat baca masyarakat. Kalau diturut itu bisa 2 hari 2 malam ya. Jadi kayak wayangan ya. Wayangan akhirnya pendalangi. Dan mungkin ada nih pesan-pesan juga atau mungkin kiat-kiat kepada orang tua di rumah gitu, agar menumbuhkan minat baca nih semakin tinggi lah gitu. Monggo dari Pak Iman 1 menit terakhir, dulu. Oh gitu. Ya gimana ya? Artinya gini loh, banyak membaca itu menghimpun informasi dalam memori yang siap untuk
keluarkan secara spontan satu saat. Mau pidato misalnya ya, karena simpanannya banyak, keluarnya gampang, lalu kata-katanya itu nanti kalau ditulis dia lebih runtut daripada yang nggak pernah baca, karena nggak pernah mendapat contoh kalimat. Sekarang cari surat, model surat yang bagus saja dari mahasiswa, susah tuh. Paling copy paste. Betul. Salah pun di copy nanti di paste. Saya sering terima surat itu nggak pernah dimasukin amplop, ditaruh di map. Pak mohon loh, ya bukan hanya saya jadul, tapi nek surat itu nggone duduk stop map. Amplop. Nulis Itu amplop juga judulnya enggak itu ada sudah template-nya, itu miring ke pinggir ini sampai nulis nama saya itu I-nya hilang. Hilang sulit gitu kan. Ini menyedihkan toh Bu ya. Iya. Jadi ya makanya sering-sering lah diberi konsumsi bacaan, jangan hanya makanan gitu ya. Ya, gitu. Sekarang Bunda Ratna, untuk menumbuhkan budaya literasi kita. 1 menit terakhir monggo. Iya. Singkat saja, saya akan memecengkan dengan harapan Kementerian Pendidikan, yaitu Merdeka Belajar. Saya kira mari Merdeka Belajar itu dimaknai benar-benar kita tidak terjebak oleh kurikulum, istilahnya seperti itu kurang lebihnya ya, tetapi kita benar-benar mencari tahu sebanyak-banyaknya. Persis apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iman, saya sepakat sekali. Sebetulnya fakultas apapun, belajar apapun, cuma satu kok kuncinya kata sukses itu, membaca sudah. Dengan membaca banyak kosakata otomatis. Dengan membaca, kalau slogan yang besar adalah jendela dunia. Tetapi orang sukses itu adalah diawali dari keluarga yang cinta membaca. Kira-kira seperti itu. Dan juga bagaimanapun kunci sukses itu adalah key of success. Iya, saya sangat yakin itu. Saya juga yakin. Iya. Gak hoax sih mau ya Cak ya. Ini bisa dilanjut nanti reuniannya. Oh iya, nanti lanjut lagi. Wajib ya Pak ya? Wajib. Kita pun juga akan mencoba untuk sering-sering mampir ke kampung baca sama anak sama istri juga. Terus jangan lupa baca bukunya Bunda Ratna. Termasuk teman-teman nih. Oh ya, monggo. Teman-teman kru. Iya. Saya undang juga. Paling jauh rumahnya Mas Tri ini. Masih enggak pernah Mas Erik. Oke, baik yuk. Iya. Apa Cak? Piye? Iki wis wae pamit iki ya. Moga-moga menginspirasi ya. Oke, tentang geliat membaca ini sangat penting sekali dan tetap saja yuk membaca adalah buku adalah jendela dunia. Ya. Seperti itu. Oke. Saya Yuginu Mujayati Darmiati. Saya Cak Gemol Wijayadi Gemol. Sampai ketemu lagi di obrolan budaya RRI Jember selanjutnya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca, yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca, pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju bangsa pembaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca, yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Pustaka, yo ayo mari membaca, yo ayo ke pustaka,
pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca. Bangsa yang maju, bangsa pembaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo